Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas SA. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus mengenai sengketa paten antara PT Lintas Promosi Global melawan PT Karta Indonesia Global. Jadi langsung saja, kasus tersebut melibatkan PT Lintas Promosi Global sebagai penggugat melawan PT Karta Indonesia Global sebagai tergugat. Jadi sengketa ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak paten atas invensi yang telah dimiliki oleh penggugat. Jadi diagram hubungan antara para pihak, cuplikan dokumen paten, ilustrasi produk terkait. Jadi isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah PT Karta Indonesia Global telah melanggar hak paten yang dimiliki oleh PT Lintas Promosi Global. Jadi penggugat menuduh tergugat menggunakan invensi yang telah dipatenkan tanpa izin. Jadi sementara tergugat membantah klaim tersebut. Jadi tergugat membantah klaim tersebut. Tabel perbandingan antara invensi yang dipatenkan dan produk tergugat beserta kutipan dari dokumen hukum terkait. Jadi pertimbangan Mahkamah Agung itu adalah Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa PT Karta Indonesia Global telah melanggar hak paten yang dimiliki oleh si penggugat. Jadi putusan ini berdasarkan pada analisis bahwa produk tergugat memiliki kesamaan, memiliki kesamaan. Memiliki kesamaan substantif dengan invensi yang dipatenkan, baik dari segi fungsinya maupun struktur. Kutipan dari Mahkamah Agung atau diagram teknis invensi dan ilustrasi produk tergugat. Jadi selanjutnya menurut pendapat saya tentang putusan ini, saya setuju, saya sepakat dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Perlindungan terhadap hak paten sangat penting untuk mendorong inovasi dengan memberikan keadilan bagi para penemu. Jadi dalam kasus ini menunjukkan bukti-bukti bahwa tergugat telah menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa izin. Sehingga putusan Mahkamah Agung itu sudah tepat.
grafik yang menunjukkan pentingnya perlindungan paten serta ilustrasi dan dampak positif dari penegakan kekayaan intelektual. Itu menurut pendapat saya. Ya, jadi selanjutnya dalam hukum paten, pelanggaran tidak hanya terjadi ketika penyalinan identik, tetapi juga ketika ada kesamaan substantif yang menyebabkan fungsi dan hasil akhir yang serupa. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan ini dalam putusannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum paten internasional. Jadi diagram yang menjelaskan konsep doctrine of equivalence dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya kasus ini menegaskan bahwa pentingnya perlindungan hak paten dan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan ditindak tegas. Jadi putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memberikan keadilan bagi pemegang paten dan mendorong iklim yang sehat di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.